Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wad-du'a'u min anfa'il adwiyati wa huwa aduwwul bala'i yadfa'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yadfa'uhu. Ikhwatul kiram, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas di mana kemarin kita telah membahas dalam kitab Ad-Da'wa Dawa tentang hal-hal yang mencegah dikabulkannya suatu doa. Dan sekarang kita akan membahas bahwa doa itu adalah suatu obat dan bagaimana agar kemudian doa kita itu dikabulkan. Sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf terlebih dahulu karena kebetulan di sore hari ini saya tidak bisa datang ke tempat offline, jadi bisanya online karena ada suatu hal sehingga itu tidak cukup waktu kalau misalkan berangkat menuju ke lokasi. Jadi dengan sangat terpaksa kajian melalui online, begitu. Baik, Masya Allah. Di sini Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wad-du'a'u min anfa'il aduwiyah. Adapun doa itu termasuk obat yang paling bermanfaat. Jadi doa itu bukan hanya sekedar apa istilahnya mendapatkan apa yang kita inginkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau jalan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak hanya itu, melainkan doa juga merupakan salah satu obat yang paling bermanfaat. Jadi kalau kita tahu bahwa obat ini, obat A, obat B bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan itu, tentu semuanya atas izin Allah, maka doa itulah yang paling utama, paling manjur, paling bermanfaat. Jadi tidak bisa seorang muslim itu, misalkan dia terkena satu musibah, hanya mengandalkan obat, tidak. Melainkan dia juga harus mengandalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beban-beban yang dialami oleh dirinya itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aduwwul bala'i. Nah, beliau kemudian mengatakan bahwa doa itu adalah musuhnya bencana. Adalah musuhnya suatu musibah. Jadi kalau kita hubungkan kepada apa yang terjadi saat ini, yaitu Semeru, meletusnya Gunung Semeru, erupsi, kemudian banjir di mana-mana tempat, di Batu, itu memang betul, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja itu ujian yang akan menambah keimanan, menghapus dosa bagi orang yang yakin itu adalah teguran. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi mereka di mana mereka itu adalah musuh Allah, pelaku maksiat, ya, menentang syariat-syariat Allah, itu merupakan azabun qablal azab. Jadi azab sebelum Allah turunkan azab nanti di akhirat. Jadi disebutkan di sini bahwa doa itu adalah musuhnya bala, musuhnya musibah. Ketika terjadi musibah seperti saat ini, maka memang diperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadfa'uhu wa yu'alijuhu. Karena doa itu bisa mencegahnya atau paling tidak bisa mengobatinya, memecahkan problem yang dia hadapi. Jadi ada jalan keluarnya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah memberikan problem kepada satu masyarakat, kepada satu komunitas kaum muslimin,
Tentu Allah lah yang maha tahu jalan keluar dari masalah yang Allah turunkan itu sendiri. Makanya kalau kita hanya sekedar mengandalkan otak saja, akal saja, tanpa kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka itu tidak akan pernah berhasil. Dan memang terbukti ketika Rasulullah mendapatkan musibah, aduan yang beliau lakukan pertama kali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyiduna Abu Bakar terkena musibah, hal yang pertama kali beliau lakukan ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kemudian diberikan jalan keluarnya. Wa yamna'u nuzulahu. Bahkan doa itu bisa mencegah turunnya satu musibah. Ya, andai pun Allah itu akan menurunkan satu musibah pada suatu kaum, hanya saja kaumnya di situ ahli doa, mengingat Allah Subhanahu wa taala, peduli kepada hukum-hukumnya, bisa jadi Allah tidak jadi untuk menurunkan musibah atau bala itu tadi. Makanya sangat mungkin kalau kemudian terjadi musibah di suatu tempat, maka di situ penduduknya ada sebagian yang sudah mulai melupakan Allah. Ada sebagian yang sudah mulai menentang hukum-hukum Allah. Ada sebagian yang sudah terang-terangan melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi satu musibah di satu tempat, itu ada kemungkinan seperti ini. Orang-orang sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'uhu, doa juga bisa mencegah dari atau menolak dari musibah itu tadi. Au yukhaffifuhu idza nazal, ataupun doa itu bisa meringankan. Kalaupun turun musibahnya, balanya, maka dengan adanya doa itu musibahnya tidak terlalu berat. Korban bencana sedikit, bahkan tidak ada korban bencana. Jadi itu merupakan peringatan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika orangnya ahli berdoa. Wa huwa silahul mu'mini, sedangkan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi sebelum kemudian berperang secara fisik menggunakan senjata tajam, menggunakan tembak dan yang lain-lainnya, maka yang pertama kali diasah, ditajamkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kawan-kawan masih ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika akan melakukan peperangan, yaitu perang Badar. Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau menyiapkan senjata. Betul, beliau membuat semacam baju besi untuk melindungi dirinya. Ya, betul. Sahabat-sahabat lainnya membuat tombak, diasah, dan yang lainnya. Akan tapi, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah berikut sahabat-sahabat yang lain adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan oleh Sayyiduna Abu Bakar ketika menjelang peperangan Badar, Rasulullah berdoa kepada Allah sampai diceritakan sorbannya, imamahnya itu terjatuh ke tanah karena saking ngangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebelum terjadi peperangan secara fisik menggunakan senjata secara fisik, akan tapi senjata doa itu digunakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita mungkin melihat flashback ke belakang bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinia, yaitu Konstantinopel, apa yang beliau lakukan pertama-tama untuk membuat gairah mereka, jihad mereka semakin tinggi adalah berdoa kepada Allah, menganjurkan mereka untuk sholat tahajud, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kemudian dimenangkan sehingga tanah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah benar-benar ditaklukkan. Jadi walaupun senjata itu canggih, tapi doa itu yang lebih canggih sebenarnya. Seperti itu.
Kama rawa al-Hakim fi sahihihi min hadithi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Sebagaimana Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya yang dinilai sahih oleh beliau, beliau mengatakan, meriwayatkan satu hadis yang bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, tamengnya orang yang beriman, bentengnya orang yang beriman. Wa imaduddin, bahkan doa itu adalah tiang dari agama. Ketika tiang itu sudah tidak ada, ketika orang itu sudah tidak berdoa, sama saja dia dengan merobohkan agamanya. Berarti apa? Orang yang berdoa menunjukkan dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia minta kepada Allah. Sementara ketika dia tidak berdoa, ya berarti dia sudah tidak butuh kepada Allah. Berarti hancurlah agamanya. Akan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa sudah tidak membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nurus samawati wal ardi, doa itu juga adalah cahaya langit dan bumi. Seandainya tidak ada doa yang dilantungkan oleh orang-orang yang beriman, doanya berupa salat, doanya berupa membaca Al-Quran, doanya membaca wirid-wirid, doanya berupa meminta kepada Allah, bertadarru', mengkhusyukkan diri kepada Allah. Seandainya tidak ada itu, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah dan akan diganti dengan satu kaum di mana di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dunia ini isinya orang keji semuanya, ya, akhlaknya tidak beres semuanya, maka Allah akan hancurkan juga dan akan diganti dengan satu kaum di mana ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk, seperti itu. Jadi doa ini merupakan cahaya langit dan bumi. Kemudian walahu ma'al bala'i thalathu maqamatin. Kemudian doa ini kalau kita lihat pada musibah yang dialami oleh seseorang, kan begitu, antara doa yang dia lakukan dengan musibah yang dia dapatkan, sebenarnya dalam hal ini ada 3 tingkatan. Thalathu maqamatin, ada 3 tingkatan. Yang pertama, ahaduha ayyakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Ada kalanya doanya itu lebih kuat dari musibah yang Allah turunkan, dari bala yang Allah turunkan, sehingga doa ini bisa mengalahkan musibah itu tadi. Seperti apa misalnya? Contohnya, orang yang berdoa memang orang yang ikhlas karena Allah. Orang yang taat menjalankan perintah Allah. Orang yang memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berdoa, kemudian ada bala yang akan Allah turunkan, bisa saja dan bahkan sangat mungkin doanya ini bisa menghantam atau mengalahkan musibah sehingga musibah tidak jadi turun. Tapi faktanya gimana? Bukankah Rasulullah juga terkena musibah? Rasulullah pernah sakit. Rasulullah pernah ditolak dakwahnya, bahkan dilempar ketika berdakwah ke Taif, beliau dilempar bahkan giginya patah, kakinya tercelupkan dengan darah. Bukankah itu juga satu ujian, satu bala, satu musibah? Betul. Dan doanya Rasulullah mengalahkan musibahnya. Musibah yang Allah turunkan. Lalu bagaimana dengan fakta seperti ini? Ternyata musibah yang Allah turunkan kepada Rasulullah, ujian, cobaan kepada Rasulullah, itu justru akan mengangkat derajatnya. Jadi tetap saja musibahnya kalah. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atsani an yakuna ad'afa minal bala. Ada kalanya doanya itu lebih lemah dari musibah itu sendiri.
Jadi musibahnya lebih kuat, ternyata doanya adalah biasa saja. Seperti apa misalnya? Ya doanya orang yang pertama mungkin tidak khusyuk di dalam berdoa, ataupun orang pelaku kemaksiatan, pelaku kejahatan dan yang lainnya, sehingga bala yang menang. Seandainya pun tidak turun, dia berdoa, Allahumma ya Allah, misalkan selamatkan saya dari musibah. Tapi memang setiap harinya dia ahli maksiat. Ternyata memang tidak turun bala secara zahir. Kenapa? Perbuatannya adalah perbuatan maksiat. Kok permintaannya selalu dikabulkan? Berarti itu adalah istidraj. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin. Jadi itu semakin berbuat maksiat, berdoa kok semakin dikabulkan, maka dia itu adalah istidraj. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari syariatnya, fayaqwa alaihil bala'u, sehingga bala menjadi kuat atas doa itu tadi, fayusabu bihil abdu, sehingga seorang hamba akan terkena musibah itu tadi. Jangan digambarkan bahwa musibah itu selalu terlihat. Musibah itu selalu ya seperti gunung meletus itu. Jadi musibah itu tidak mesti terlihat terus. Bisa saja Allah biarkan dalam kenikmatannya, ya kan? Seperti istidraj tadi, itu juga musibah. Makanya musibah jangan kemudian dilihat berupa zahir, kemudian kita nampak ada orang sakit dan yang lainnya terkena banjir, terkena letusan gunung. Bukan hanya itu yang disebut musibah. Kalau hanya itu musibah, disebut dengan musibah dengan artian bala, azab, kan begitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang soleh yang dikena musibah seperti ini? Nah, makanya musibah tidak selalu berupa hal yang kita rasakan, kita lihat dengan nyata. Walakin khafifuhu. Hanya saja doa itu bisa jadi meringankan musibah yang Allah turunkan pada orang tersebut karena dia berdoa. Untung-untung memang pelakunya perbuatannya adalah kemaksiatan. Ternyata dia masih ingat kepada Allah. Sehingga Allah kasihan kepada orang tersebut, Allah memberikan rahmat pada orang tersebut sehingga musibahnya Allah ringankan, tidak Allah beratkan. Wa in kana dha'ifan, walaupun doanya itu adalah doa yang lemah. Sebab itu tadi pelaku maksiat atau memang tidak khusyuk dalam berdoa. Hanya saja karena dia masih ingat kepada Allah sehingga Allah ringankan. Walaupun musibahnya telah mengungguli kepada doanya itu tadi. Itu yang kedua, keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, an yataqawama. An yataqawama ya sama gitu kan. Posisinya antara doanya kuat, kemudian maksiatnya juga kuat gitu kan. Wa yamna'u kullu wahidin minha sahibahu, sehingga masing-masing dari doa dan bala itu akan terus bertarung. Sehingga nanti akhirnya mana yang menang. Ini kalau digambarkan posisi doa dengan musibah yang Allah turunkan pada seseorang. Jadi ada 3 tingkatan ya. Apakah kita masuk yang pertama dan itu yang kita harapkan, atau masuk ke dalam yang kedua, ya kan? Kita semoga diselamatkan dari ini, kita kalah dengan bala yang Allah turunkan, doa kita lemah, perbuatan kita adalah perbuatan jelek, ketika kita berdoa kita juga nggak khusyuk, dan yang ketiga sama-sama kuat. Kita juga tidak mengharapkan ini. Kemaksiatan kuat, doa juga kuat. Kita tidak mengharapkan. Yang kita harapkan adalah yang pertama. Waqad rawa al-Hakim fi sahihi, dan sungguh telah meriwayatkan al-Hakim fi sahihi di dalam kitab sahihnya min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yugni hadar min qadar. Jadi la yugni hadarun min qadarin. Apa kata Rasulullah? Ya, kewaspadaan itu, hadar itu satu kewaspadaan, tidak bisa mengalahkan takdir. Jadi sewaspada apapun orangnya, kalau Allah sudah menentukan takdirnya, ya dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Misalkan di hari ini dia sudah waspada akan kematian, sehingga
ketika berjalan, bahkan di setiap langkah dia selalu melihat ke belakang, kanan, kiri, depan, bahkan atas dan bawah, takut kejatuhan sesuatu atau takut ditabrak sesuatu. Kemudian ketika melewati jembatan, dia mengujinya terlebih dahulu, dan yang lain-lainnya. Dia waspada banget pada satu hal yang bernama kewaspadaan. Hari Senin misalnya jam sekian, maka ketika dia sudah sampai pada waktunya, maka kewaspadaan itu tidak akan pernah bisa bermanfaat. Termasuk juga dalam masalah kekayaan, di mana harta, di mana Allah telah mentakdirkan membagikan kepada masing-masing orang, masing-masing manusia, khususnya orang mukmin dan orang di luar Islam secara umum. Sekuat apapun dia berusaha, kerja siang, malam, dan segala macam, tapi memang takdirnya tiap bulan Allah kasih sekian, maka tidak akan pernah yazid wa yankus, tidak akan pernah tambah dan juga tidak akan pernah kurang. Jadi sama, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal semacam ini, takdir, ya qadha, itu memang tidak bisa dirubah. Jadi Allah sudah menentukan. Termasuk juga misalkan seperti bencana erupsi Gunung Semeru. Jadi swaspada apapun, bahkan ada BMKG apa segala macam, ya memang sudah waktunya kemarin meledak, ya sudah, tidak akan pernah bisa diprediksi. Ya itu kan hanya prediksi. Bisa saja namanya prediksi, bukan suatu hal kepastian. Kepastian datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewaspadaan tidak bisa akan kemudian merubah ketentuan yang memang Allah tentukan sejak azal. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu akan bermanfaat kepada sesuatu yang telah turun, seperti yang tadi bisa saja meringankan, wa bima lam yanzil, dan juga bermanfaat pada sesuatu yang belum turun. Bisa saja Allah tidak jadi nurunkan sebab doa itu tadi. Wa innal bala'a yanzilu, dan sesungguhnya satu musibah, satu cobaan akan turun, fayal doa, sehingga dia akan ditemui dulu oleh doa. Jadi kalau turun, maka doa-doa orang yang beriman segala macam itu akan menghadang dulu, akan dihadang oleh doa. Kalau misalkan fayata'ali jani, duanya ini akan saling sikut menyikut, tarung bertarung, ya mana kira-kira yang menang antara bala dan doa. Kalau kiranya doanya kalah, turunlah musibah itu. Kalau misalkan doanya yang menang, tidak jadi turun yang namanya bala itu tadi. Hal ini terjadi ila yaumil qiyamati, sampai nanti hari kiamat. Jadi memang seperti ini keadaan seseorang dengan doanya dan bala yang akan Allah turunkan pada orang tersebut. Wa fihi aidan min hadithi Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahihnya Hakim juga disebutkan dari hadisnya Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, di mana Rasul bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, sama dengan tadi, doa itu bermanfaat kepada apa yang telah turun dan apa yang belum turun. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, maka wajib atas kalian untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berdoa itu hukumnya wajib. Itu. Wa fihi aidan, dalam Mustadrak Hakim juga disebutkan min hadithi Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yaruddul qadara illa du'a, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali hanya doa. Jadi memang ada ketentuan Allah yang bisa kemudian Allah rubah dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ada juga ketentuan Allah yang memang tidak bisa dirubah. Jadi doa itu bisa merubah keadaan kita. Keadaan kita kalau ingin baik, ya diantaranya berdoa.
Kalau ingin kemudian menjadi orang yang kaya misalnya, ya berdoa. Kalau ingin jadi orang pintar, diantaranya berdoa. Selain memang dia melakukan sebab-sebab untuk dihasilkannya apa yang dia inginkan itu. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidaklah menambah di dalam umur illal birru kecuali kebaikan. Jadi kebaikan itu bisa menambah umur. Nanti akan dibahas apakah menambah umur itu dalam hadits ini benar-benar hitungan umurnya atau keberkahan umurnya. Nanti akan dibahas. Wa innar rajula la yuhramu ar-rizqu bidzambi yusibuh, dan sesungguhnya seorang itu akan dihalangi rizkinya disebabkan dosa yang dia lakukan. Makanya kalau rizkinya ya mungkin seret kayak gitu kan, yaitu diantaranya memang karena dosa yang dia lakukan. Tapi jangan kemudian melihat kalau ada orang miskin berarti dia adalah ahli maksiat. Nah, lalu kalau memang setiap orang miskin berdasarkan hadis ini dikatakan dia adalah ahli maksiat. Bagaimana dengan Abu Hurairah, di mana beliau tidak punya sesuatu kecuali hanya bajunya yang menempel di badannya yang menutup auratnya? Bagaimana kemudian dengan Sayyidina Ali, di mana beliau itu adalah orang yang fakir, orang yang sangat sederhana. Bahkan Rasulullah sendiri adalah orang yang sangat sederhana, sangat fakir beliau itu. Kalau dilihat pada keduniaannya. Bahkan ketika Rasulullah sholat pernah yaitu mengganjal perutnya dengan batu. Apakah kemudian kita katakan bahwa Rasulullah adalah ahli dosa? Ya tidak begitu. Makanya ini tidak kemudian menjadi tolak ukur banyaknya harta itu tadi. Makanya dalam hadis ini sesungguhnya seorang itu akan dihalangi rizkinya disebabkan dosa yang dia lakukan. Lah, dihalangi rizki itu dihalangi keberkahan rizki. Kan begitu, dihalangi keberkahan rizki. Walaupun dia banyak hartanya, kan begitu. Akan tapi dia adalah pelaku maksiat, berarti keberkahan rizkinya itu enggak ada. Dan memang terbukti orang-orang di lain Islam, orang-orang non-Muslim itu justru banyak yang kaya raya. Apakah kemudian dikatakan mereka itu ahli ibadah? Ya tidak seperti itu. Makanya di dalam memahami nas-nas di dalam satu hadis ataupun ayat Al-Quran itu memang ada ilmunya, perlu untuk kemudian dipelajari. Baik, kemudian kita memasuki kepada bab yang berikutnya. Malam yas'alillaha yaqdab alaihi. Allah tidak merasa butuh kepada Allah, yaqdab alaihi, maka Allah murka kepada orang tersebut. Ini perbedaannya Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk, manusia contohnya, itu diminta sesuatu dia, ya mungkin pertamanya ngasih, diminta lagi ngasih. Tapi kalau diminta terus lama-lama dia marah. Kan begitu. Ini keadaan manusia secara umum. Dimintai uang. Oke, dikasih. Besok minta lagi. Besok minta lagi. Ya tentunya ya dia marah gitu. Kok minta terus orang ini kok nggak kerja dan yang lainnya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala, justru kalau ada seorang mukmin tidak berdoa, tidak minta-minta kepada Allah, tidak maksa permintaannya kepada Allah, justru Allah murka kepada orang tersebut. Makanya tadi disebutkan bahwa doa salah satu hal yang kemudian menjadi tiang agama. Allah akan robohkan orang tersebut. Agama orang tersebut akan Allah robohkan. Kenapa? Loh, dia nggak pernah doa. Dia merasa nggak butuh kepada Allah. Seperti itu. Makanya kita ya berdoa. Apapun yang kita hadapi, baik itu susah ataupun itu senang sekalipun, ya kita harus berdoa. Kondisi doanya kan berbeda. Kalau kita dalam keadaan sengsara, kondisi doanya adalah menginginkan dihilangkannya kesengsaraan. Sementara kalau dalam keadaan lapang, misalkan ada rizki dan segala macam, kita berdoa. Kondisi doanya kita sedang bersyukur dan dilanggengkan nikmat itu kepada kita. Gitu ya. Wa fi sahihim Al-Hakim. Dalam Sahih Al-Hakim juga min hadithi Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fid du'a. Janganlah kalian merasa lemah dalam berdoa.
Jangan kalian merasa tak berdaya di dalam berdoa. Masa saya kan cuma doa saja dikabulkan enggak? Jangan, pokoknya dia berdoa terus. Jangan merasa putus asa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang binasa karena doanya itu. Enggak ada ceritanya orang binasa karena doanya itu. Enggak ada. Selama doanya adalah doa kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang binasa karena doanya. Wa dzakara al-Auza'i an az-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang terus-menerus memaksa kepada Allah dalam doa. Minta lagi cerewet istilahnya, itu Allah justru suka. Makanya kita sejak kecil kan sudah diajarkan makan ada doanya, berjalanan ya kan, perjalanan dekat ada doanya, perjalanan jauh ada doanya, mau tidur ada doanya, ke WC ada bacanya, mau misalkan duduk ada doanya juga, kan begitu. Bahkan melihat Ka'bah misalnya ada doanya, kan ada doanya semua itu. Melihat sesuatu yang menakjubkan itu ada doanya. Jadi semuanya itu memang sudah ada doa. Apa rahasia itu apa? Menunjukkan bahwa kita lemah, tidak berdaya. Makanya kita selalu minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa minta-minta. Justru dalam hal ini minta-minta itu hukumnya bagus. Ya, mustahsin. Yaitu minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta-minta kepada orang lain. Wa fi kitab az-Zuhdi lil Imam Ahmad an Qatadah qala Muwarraq. Ada orang bernama Muwarraq berkata, "Ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabatin fahuwa yad'u ya rabbi la'allallaha azza wa jalla an yunjiyahu." Tidaklah aku temukan bagi seorang mukmin satu perumpamaan illa rajulan fil bahri, kecuali seseorang yang tengah tenggelam di lautan lepas. Jadi aku tidak pernah menemukan seorang mukmin perumpamaan yang pantas gitu kan. Seorang mukmin yang kemudian dia pantas dikatakan seorang mukmin kecuali perumpamaannya seperti halnya ada orang tenggelam di lautan lepas. Dia hanya mempunyai sepotong kayu. Dia berlindung dengan kayu itu. Lalu apa yang dia lakukan? Fahuwa yada'u ya Rabbi ya Rabbi. Dia berdoa ya Allah ya Allah. Tujuannya apa? La'allallaha azza wa jalla an yunjiyahu. Barangkali atau semoga Allah akan menyelamatkan dari musibah yang dia hadapi. Nah, makanya seorang mukmin dalam keadaan apapun dia akan selalu meminta kepada Allah, dia akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita hubungkan di dunia perkuliahan, kalau misalkan ada ujian, ya jangan lupa berdoa, sholat malam. Kalau misalkan juga ada apa namanya itu munakosyah, ujian secara lisan, skripsi dan segala macam, ya itu jangan lupa untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, berdoa itu tidak harus misalkan setelah sholat, tidak harus di situ. Di tengah malam, tidak harus di situ. Setelah baca Al-Quran, sebelum baca Al-Quran, tidak harus di situ. Bebas berdoa itu kapanpun dan dimanapun, selama tempatnya layak untuk dilakukan doa itu tadi. Kalau misalkan di dalam kamar mandi, ya kita doanya cukup dalam hati, tidak boleh diucapkan karena tempat itu tidak layak untuk kemudian menyebut Allah di dalam masjid, di dalam kamar mandi itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah dua bab yang insya Allah kita bahas ya. Yang pertama adalah doa sebagai obat yang paling mujarab, paling manjur. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ketika berdoa itu hendaknya ya sering kayak gitu kan, memaksa
cerewet kayak gitu kalau berdoa kepada Allah, sehingga harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, insyaallah ini saja dari saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada MC tadi. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz. Alhamdulillah, kita Allah langsung masuk saja ke pertanyaan ya, tanya jawab. Bagi teman-teman yang online bisa bertanya lewat chat atau langsung on mic ya, on mic. Atau di sini bisa langsung angkat tangan, angkat dua tangan dan dua kaki, dan bisa mengajukan pertanyaan langsung. Silakan. Kalau sambil menunggu ya, saya sebenarnya ingin tanya Ustaz, boleh Ustaz ya? Moga, silakan. Bisa. Jadi tadi saya sempat berlintas bahwasannya doa itu bisa mengubah bahwasanya itu ketetapan yang sebenarnya Allah sudah tetapkan gitu. Bahwasanya seperti musibah, bahwasanya bisa mengubah musibah. Dan orang yang berpikir misalkan, wah begitu saya nggak perlu usaha, saya berdoa aja gitu misalkan. Cara mendekati orang-orang seperti ini bagaimana? Sambil menunggu yang lain bertanya. Iya. Jadi memang tadi ada satu hadis menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa merubah al-qadar illa doa. Tadi redaksinya la yaruddul qadar illa doa, betul. Tidak ada yang kemudian bisa merubah satu ketetapan Allah illa doa, kecuali adalah doa itu sendiri. Jadi kalau dalam hadis ini secara zahir bisa dipahami bahwa memang ada satu ketentuan Allah di mana dia itu bisa dirubah dengan adanya doa. Jadi doa itu bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketetapan yang Allah tentukan tentu itu ada dua daerah ya. Pertama, ketetapan yang memang tidak sama sekali bisa dirubah. Begitu ya. Seperti apa contohnya? Seperti kematian. Jadi kematian itu tidak bisa sama sekali untuk dirubah. Termasuk juga misalkan kecelakaan. Itu sudah satu hal yang kemudian Allah tetapkan di mana dia tidak akan bisa merubahnya kayak gitu kan. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirubah. Dengan cara apa? Ya tentunya ini dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah keyakinan seperti itu. Hanya saja ketika Allah menentukan suatu hal di mana dia bisa untuk dirubah oleh seorang muslim itu dengan doa. Seperti apa misalnya? Seperti misalkan kita ingin mendapatkan apa istilahnya keinginan kita kayak gitu kan. Itu memang secara azalinya sudah ditetapkan. Contoh saja. Ketentuannya pertama, saya bisa saja besok dapat 100.000. Tapi mungkin juga tidak mendapatkan 100.000, hanya dapat 5.000. Atau misalkan dapat 10.000 lah kayak gitu. Hanya saja ketentuan Allah begini. Orang ini kalau melakukan ini akan dapat 100.000. Orang ini kalau melakukan ini akan dapat 10.000. Jadi kalau misalkan dia melakukan sebab yang ini, dia akan merubah yang tadinya dari 10.000 menjadi 100.000. Hanya saja kalau dia melakukan yang ini, dia akan merubah dari yang 100 menjadi 10.000. Ini dalam masalah akidah sebenarnya, khususnya dalam pembahasan al-qada wal qadar gitu kan. Ini cukup panjang.
Hanya saja kita berlandaskan pada satu ayat Al-Quran ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi satu kaum itu tidak akan pernah bisa dirubah oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Nah, ini yang dimaksud adalah ketentuan yang bisa dirubah. Jadi ada ketentuan memang yang kemudian kalau orang itu melakukan sebab ini akan terjadi begini. Tapi kalau dia tidak melakukan, maka akan terjadi seperti itu juga. Jadi seperti itu. Nah, makanya nanti akan ada pembahasan secara lebih detail ya terkait apakah kemudian umur seseorang itu bisa bertambah. Sementara umur itu kan sudah ketentuan yang tidak akan pernah bisa dirubah. Jadi Allah sudah menulis sejak awal memang seperti itu. Nah, ini nanti akan dibahas juga ini. Ini gimana problematika dalam hadis yang menyatakan wala yazidu fil umri illal birru. Tidak bisa menambah dalam umur itu kecuali hanya kebaikan. Baik. Nanti akan ada bab tersendiri tentang ini. Oke, mungkin ada yang lain mungkin? Ada yang lain, teman-teman? Pertanyaan? Jadi alhamdulillah dapat jawabannya. Mungkin Ustaz, statement terakhir. Ya. Dari betul. Baik. Sebagai penutup dari kajian kita di sore ini, yang pertama, hendaklah kita sebagai seorang Muslim, seorang yang mukmin ya, beriman pada Allah dan Rasul-Nya, dan hal-hal yang lain yang memang diwajibkan pada kita untuk imani, itu hendaknya kita tidak putus asa. Apa yang kita inginkan, selama keinginan itu adalah hal yang positif, hal yang baik, jangan kemudian kita mundur. Jadi terus kejar itu keinginan itu. Nah, di antara cara untuk mendapatkan keinginan itu adalah dengan cara berdoa. Jadi mustahil seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu kemudian dia tinggalkan sama sekali doa. Kalaupun dia terjadi, dia menginginkan sesuatu, lalu dia meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu itu akan menjadi hal yang istidraj kayak gitu kan. Jadi dia hanya mengandalkan urusan duniawi saja, hanya mengandalkan secara logikanya saja. Padahal seharusnya kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian merasa bosan. Jangan sampai merasa bosan. Pokoknya terus berdoa sehingga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, baik. Itu saja dari saya mungkin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ustaz, alhamdulillah kita bisa bertemu ya walaupun dengan kondisi yang tidak seperti biasanya kan gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman dan Ustaz juga kita semua juga berusaha untuk istiqomah untuk mengkaji Islam ya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menuntun kita dalam mengarungi kehidupan ini dengan cahaya yang bisa menunjukkan jalan hingga kemudian sampai pada hal yang kemudian kita impikan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman sekalian, kita akhiri ya insyaallah dengan kita membaca surat dan membaca doa kafaratul majelis dan istighfar 3 kali sebelumnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.